Pokoknya hamba-hamba Allah itu yang bahkan yang soli-soli pun itu tidak bisa kenal, tidak bisa sambung dengan wali Allah kecuali orang-orang itu dikehendaki juga untuk sampai kepada Allah. Jadi bukan yang dikenal sebagai wali, tapi sejatinya wali. Jenengan kalau memang betul-betul nanti itu ketemu wali tenanan, maka jenengan akan dikehendaki oleh Allah untuk sampai kepada Allah. Entah akan disebut wali atau tidak. Jadi berbahagialah orang-orang yang ketemu wali Allah. Loh Pak, terusnya buatan enten dalile. Nah, dalilnya akan ditunjukkan sendiri oleh Allah kepada Anda bahwa dia wali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah Al-Hikam jilid 2. Wa qala radhiyallahu an, dan Syekh Ibnu Athaillah radhiya, mudah-mudahan Allah meridhoi, radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, amin. Subhana man maha suci Allah, lam yaj'alid dalila, yang tidak menjadikan dalil, ala auliyaihi, tidak menjadikan tanda bagi para wali-walinya, illa min haitsud dalilu, kecuali dari adanya dalil itu sendiri, min haitsud dalilu, kejaba saking endi-endi panggonan ana apa dalil alaihi ing atase Allah. Iku nek basa Jawa ngoten, bahasa Indonesia Maha suci Allah yang tidak menjadikan dalil atau tanda untuk para aulianya, kecuali tanda itu adalah dari Allah dan kehendak Allah, min haitsud dalilu alaihi. Lam yuwasil, yang tidak bisa menyampaikan ilaihim kepada para wali Allah, illaman, kecuali orang-orang aroda, yang berkehendak, yang Allah berkehendak, ayyuwasila, berkehendak untuk menyampaikan, untuk sampainya orang tersebut ilaihi, kepada Allah. Jadi orang-orang manusia-manusia, ya wis pokoknya hamba-hamba Allah itu yang bahkan yang soli-soli pun itu tidak bisa kenal, tidak bisa sambung dengan wali Allah kecuali orang-orang itu dikehendaki juga untuk sampai kepada Allah. Jadi bukan yang dikenal sebagai wali, tapi sejatinya wali. Jenengan kalau memang betul-betul nanti itu ketemu wali tenanan, maka jenengan akan dikehendaki oleh Allah untuk sampai kepada Allah. Entah akan disebut wali atau tidak. Jadi berbahagialah orang-orang yang ketemu wali Allah. Loh Pak, terusnya buatan enten dalile. Nah, dalilnya akan ditunjukkan sendiri oleh Allah kepada Anda bahwa dia wali Allah. Nah, itu artinya apa? Anda dikehendaki untuk juga sampai kepada Allah. Itu menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari seperti itu. Ciri wali Allah, ciri wali Allah, ciri itu atau tanda itu belum tentu ya, belum tentu iya maksudnya. Tapi salah satu tanda wali Allah itu adalah selalu mengajak kepada Allah, tidak mengajak kepada kepayahan tirakat, kepayahan ibadah gitu. Tapi selalu mengajak kepada Allah. Loh Pak, kan kalau sampai kepada Allah itu harus tirakat. Iya, tapi mereka nggak mengajak tirakatnya, mengajak kepada Allah. Jenengan tirakat riyadhah akan kesadaran sendiri. Ngertos? Kalau sesuatu dikerjakan atas kesadaran sendiri itu berat betul. Sadar dan mau. Niku ya seandainya berat itu, tapi kita iya sadar dan mungkin senang.
kae sing bar naik gunung tekan dhuwur ya sok. Iku abot banget sampai saiki sikile sik lara. Syekh Ibnu Abbad di dalam Syarah Al-Hikamnya menyebutkan la dalila 'ala Allah siwahu. Tidak ada dalil, tidak ada dalil untuk Allah siwahu kecuali Allah sendiri. Tidak ada tanda menunjukkan adanya Allah kecuali Allah itu sendiri. Maksudnya begini. Allah itu tidak akan bisa ditandai, dirambu-rambuni secara utuh kecuali oleh Allah sendiri. La dalila 'ala Allah siwahu. La dalila tidak ada yang bisa menunjukkan. Oh, mungkin makna yang lebih moderat ngeten. La dalila tidak ada yang bisa menunjukkan Allah kepada Allah siwahu kecuali Allah. Jadi kalau orang itu dikehendaki Allah itu menuju Allah, ya, dia akan dituntun oleh Allah. Wala wusula dan tidak ada wusul ilaihi kepada Allah sampai kepada Allah bi ghairihi dengan selain Allah. Wa kadzalika dan sebagaimana tidak ada dalil, tidak ada yang menunjukkan kepada Allah kecuali Allah sendiri dan tidak ada wusul atau sampai kepada Allah bi ghairihi dengan lain Allah, auliyauhu yaitu para wali-wali Allah. Walamma kana maksudnya kalau kita itu tidak bisa ditemukan kepada wali Allah kecuali kehendak Allah. Kita tidak bisa ketemu wali Allah dengan sebab selain Allah. Ya, intinya karena ketemu wali Allah yang benar-benar wali Allah itu sesungguhnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya yaitu tadi bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana dan tatkala wusul itu ilallah kepada Allah Ta'ala la yakunu tidak ada wusul itu illa bil inayati kecuali dengan pertolongan wala khususiyati dan keistimewaan. Wusul itu tidak akan terjadi kecuali atas pertolongan Allah dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Yastahilu mustahil ayyakuna wusul itu ada bitolabin sebab digolei au sababin atau karena ada sebab. Karena maka auliya'uhu para wali Allah ala makhsusuna yang dikhususkan bil qurbi dengan kedekatan minhu kepada Allah, kadzalika seperti itu pula dalil tidak ada dalil lima khala'a alaihim tatkala Allah menganugerahkan kepada para wali Allah al-khul'a anugerah al-azimata yang agung. Watawalla dan merintah kepada para aulia biminanihi dengan kanugrahan Allah al-jasimati yang agung. Fastofa maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kepada para aulianya li nafsihi dengan pilihan Allah sendiri. Wahtasso jadi ibaratnya yang milih wali
walinya Allah itu ya Allah sendiri. Tidak ada rapat atau kongres wali menetapkan wali berikutnya, itu enggak ada. Yang ada adalah menetapkan wali kota. Wali kota kan DPR, pilihan rakyat malah. Wahtasa, dan Allah mengkhususkan kepada para walinya bimahabbatihi, dengan cintanya, dengan cinta Allah. Au wa unsihi, dan ayem tentrem bersama Allah. Wa tahhara, dan Allah membersihkan asrarahum, kedalaman hati para auliyanya, min anjasil aghjari, dengan najis selain Allah. Jadi bagi para wali Allah, ada sesuatu selain Allah yang mempengaruhi dirinya, mempengaruhi hatinya, itu najis. Jadi ini selain Allah kok masuk ke dalam hati wali Allah, itu berarti najis. Dari tiga ini tadi ya, nanti ada tambahnya. Dari tiga ini tadi, itu sebetulnya kita bisa memperoleh sifat-sifat dari wali Allah. Sifat dari wali Allah itu adalah kanugrahan cinta Allah. Berarti tumbuhkan rasa cinta, belajarlah mencintai Allah. Pertama. Yang kedua, belajarlah ayem tentrem bersama Allah. Ayem tentrem bersama Allah, cinta Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, keluarkan hal-hal selain Allah dari dalam hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasona qulubahum, dan Allah menjaga hati para aulianya dengan kekasihnya, bima, dengan sesuatu, dengan perkara auda'a, yang mana Allah menitipkan fiha, di dalam hatinya, minal anwari, dari cahaya-cahaya, wal asrori, dan rahasia-rahasia Allah. Yang Allah menjaga hati para wali Allah itu dengan cahaya dan dengan rahasia-rahasia Allah. Ini cahaya niku pripun to, Pak? Cahaya Allah itu contoh, jenengan bisa tahu bahwa sesuatu itu halal atau haram, itu yang ngasih tahu adalah karena punya ilmu. Tahu halal dan haram niku padang. Ini halal karena bukan terbuat dari yang barang-barang yang dilarang dan dibeli dengan uang yang halal. Itu halal. Nah, itu namanya nur, pepadang. Pepadang yang lebih lanjut, yang mungkin kita juga belum bisa untuk melihatnya. Ini kok ngeten iki. Iki duwite sing nukokke apa sing bayari itu los kabeh ora ya. Itu krasa. Iki sing masak wonge karo dekir ora, iku ketok. Sampai begitu. Nah, itu adalah cahaya yang lebih lanjut. Nah, cahaya-cahaya seperti itu akan bisa menjaga hati para wali untuk tidak kemasukan hal-hal selain Allah. Karena wis padang apa-apa Gusti Allah. Gitu. Nah, dan itu sebetulnya diajarkan oleh Allah melalui ibadah yang kita kerjakan 5 waktu itu sholat. Allahu Akbar niku maha besar. Allah maha besar. Sak gede-gede ini pikiran, imajinasi jenengan itu tidak bisa akan lebih besar daripada Allah. Oke. Maka sebetulnya kita bisa menggunakan cara itu apapun kegelisahan kita tentang sesuatu yang selain Allah tadi,
itu adalah rangkaian dari bingkai besar Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Karena bingkai besar ini Allahu Akbar, sesuatu tidak ada sesuatu kegelisahan kita, keruwetan kita atau pikiran kita, kesibukan kita itu kecuali di dalam bingkai Allahu Akbar. Artinya kesibukan kita itu dalam rangka taat kepada Allah. Kerumitan kita, kesedihan kita kalau punya sedih, itu adalah dalam rangka Allahu Akbar. Karena sesungguhnya Allah Maha Besar, tidak bisa keluar dari itu. Lalu ayem bersama Allah. Wa tahhara asrarahum min anjasil akhyar. Oh, sudah gitu. Fakanu, maka dengan seperti itu tadi para wali Allah lidzalika, karena sebab itu tadi sofiyatahu menjadi pilihannya Allah fi ibadihi dari hamba-hamba Allah, wa khobayahu dan menjadi rahasia Allah fi biladihi di negaranya Allah. Jadi para wali Allah dengan cinta Allah, dengan rasa ayem, tentrem dengan Allah, hati yang bersih dari selain Allah, dan itu menjadi pilihan Allah di antara para hambanya. Jadi yang terpilih di antara yang terpilih, karena menjadi hamba Allah itu juga sudah pilihan. Wali Allah itu adalah pilihan dari hamba-hamba Allah. Jadi yang terpilih dari yang terpilih. Nah, al-Mustafa Sofiyatahu bisa dimaknai adalah ya pas ya, pilihan Allah. Sofiyun itu sebetulnya adalah bening, bisa dimaknai bening, atau kalau tapi kalau dimaknai beningnya Allah itu kan enggak, kurang konteks ya. Kama kola. Nah, hal-hal seperti ini tadi kama kola, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dawuh fi ba'dil isyarat, di dalam sebagian isyarat-isyarat anhu dari Allah Subhanahu, Maha suci Allah, aulia dawuhnya Allah, aulia tahta kibabi, wali-waliku itu di bawah kubahku, la ya'rifuhum, yang tidak mengerti kepada para wali-waliku, sopo ahadun, seseorang pun ghairi, selainku. Di wali-waliku itu aku letakkan di bawah kubahku, yang tidak bisa tahu kalau itu waliku kecuali aku sendiri. Itu dawuh Gusti Allah. Lah kok akeh wong nyebut kayak wali ya wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi kalau al-hikamnya begini, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Berarti kalau ada orang lain menyebut kayak wali ini Gusti Allah, ya mungkin dikasih tahu oleh Allah. Berarti dia yo nek sampai dikasih tahu oleh Allah, ya mungkin dia juga orang hebat kan, wali ini Gusti Allah. Oleh karena itu muncullah la ya'riful wali ilal wali, tidak bisa mengetahui seseorang itu wali Allah atau bukan kecuali dia itu wali. Maka kalau saya kong kali kong dengan jenengan enak, jenengan tak sabut wali ya, ben jenengan setuju, ben uang yang ngerti, aku ngerti sampean wali, berarti aku yo wali. Iku kong kali kong. Pak Dwi, wah iku wali nih Gusti Allah, aku ngomong nanti. Terus ngomong kan bilang begini, Pak Lukman kok ngerti nek Pak Dwi itu wali nih Gusti Allah, berarti Pak Lukman juga wali ya. Itu kong kali kong. Bisa seperti itu.
Berarti intinya nggak ora ono sing ngerti seseorang itu walinya Gusti Allah atau tidak. Sampai-sampai hati-hatinya Gusmus itu saya ketahui dari situ. Gusmus itu nggak pernah menyebut, setahu saya ya, nggak pernah menyebut Gus Dur itu walinya Allah. Karena konsekuensinya kalau Gus Dur itu kalau Gusmus itu nyebut Gus Dur itu walinya Gusti Allah, maka seakan-akan dia menunjukkan dia adalah wali Allah. Maka Gusmus itu kalau menyebut Gus Dur wong soleh. Nah, itu penafsiran saya seperti itu. Sangat hati-hatinya Gusmus. Nah, terus nek jenengan tahu Gusmus itu walinya Gusti Allah. Ora. Ya mboten kertas kok. Engko nek aku ngomong Gusmus iki waline Gusti Allah. Terus nah aku lah wali kan gitu ya, yang jelas itu mereka itu Gus Dur, Gusmus itu dalam pandangan saya adalah orang-orang yang soleh, yang mendedikasikan dirinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hada min ghiratihi. Dawuhnya Allah yang seperti itu tadi adalah min ghiratihi, sebagian atau termasuk dari kecemburuan Allah alaihim, kepada para wali. Kecemburuan itu nah istri kita itu umpamanya cemburu kepada kita, itu kan berarti kita tidak boleh dengan yang lain toh. Itu sama maksudnya dawuhnya Allah bahwa yang seperti tadi itu adalah cemburunya Allah, itu maksudnya adalah walinya Allah ya harus tidak beserta yang lain, harus beserta saya, beserta Allah. Maka tadi itu yang menjadi wali Allah diantaranya kalau mau niru adalah keluarkan hal-hal selain Allah dari dalam hati kita. Pak, apa sih yang ada di dalam hati kita? Oke, sifatnya hati. Seneng itu orang bilang di mana? Seneng itu di otak atau di mana? Di hati toh. Orang nyebut seneng di hati. Sedih di mana? Di hati. Iman di mana? Di hati. Yakin di mana? Di hati. Nah, hal-hal yang seperti tadi saya sebut sifat-sifat hati itu tadi, ada yakin, ada iman, ada seneng, ada susah, itu jangan terpengaruh kecuali Allah. Senenglah karena Allah, sedihlah karena Allah, imanlah hanya untuk Allah, kayak gitu. Berarti nanti selain Allah itu keluar. Seneng dengan sepeda motor umpamanya, seneng. Nah, berarti kan yang masuk di dalam hati kita berarti sepeda motor, ngoten lho. Berarti seneng sepeda motor krono ini karuniai Gusti Allah, berarti Allah yang masuk sini. Berarti nek kehilangan sepeda motor, nah, krono itu adalah yang ngasih Allah, ya itu hanya titipan gitu. Nah, kalaupun dicari itu pun perintah Allah. Nyari wong sepeda motor hilang kok gak dicari? Cari karena Allah juga perintah mencari. Kan begitu. Allah lagi di mana-mana Allah. Dalilnya di mana-mana Allah. Ya jelas bahwa ma'akum ainama kuntum. Bahwa atau wabahu. Bahwa ya. Ingat saya bahwa ma'akum ainama kuntum, dan itu ayat Al-Qur'an, ingat saya. Allah itu beserta kalian dimanapun kalian berada. Kalau keterangan yang kemarin saya menjelaskan tentang udara ya, O2 O2 itu ya, O2 udara itu dimanapun ada dan beserta kita. Kalau nggak ada udara ya kita mati. Tapi jangan bilang bahwa Allah adalah O2 nggak gitu. Maksudnya O2 saja yang ciptaan Allah itu bisa beserta kita dimanapun kita berada, apalagi penciptanya. Wa hadza min ghiratihi alaihim
Di annal haqqo, karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala agjaru, lebih cemburu, ala auliyaihi, kepada para wali Allah, min ayyudhira, daripada Allah menampilkan hum, wali-walinya, ilaman, kepada orang-orang la ya'rifu, yang tidak mengenal hum, kepada wali Allah. Barang api itu kalau kita kenalkan kepada orang yang nggak tahu ya dianggap remeh. Contoh, ada orang ini cerita ini agak terkenal. Ada orang disuruh jual ikan kepada jual emas apa berlian apa ikan loh, saya, kepada orang umum. Ikan ya? Ya. Ini jual ikan ini, jual ke orang umum. Orang umum nawarnya rendah. Ya, kembali lagi, mau ditawar segini, Pak. Coba tawarkan ke yang itu. Orang itu ahli tentang ikan, ditawar mahal karena dia tahu ikan itu adalah ikan yang istimewa. Emas itu menjadi berharga saat orang itu mengenal emas. Kalau orang nggak tahu harga emas, nggak tahu tentang emas, ya mungkin batu biasa. Itu sami saja dengan wali Allah. Itu berharga bagi orang-orang yang tahu kalau itu wali Allah. Sing gak ngerti nek iku wali Allah, ya wis kanca biasa gitu. Sehingga lawang waliku kok dianggap biasa, maka Allah cemburu gitu. Maka gak ditampil-tampilkan. Karena nek ditampil-tampilkan ya ono sing percaya, ono sing padahal kalau orang itu sampai ngemingke wali, apalagi menyatakan perang dengan wali Allah, Allah menyatakan perang pada orang-orang itu. Nah, itu termasuk mengapa hikmahnya wali Allah itu tidak ditampil-tampilkan, agar orang-orang awam yang nggak ngerti itu juga terhindar dari murka Allah. Itu tadi, barang siapa yang menyatakan perang sing ngemingke wali Gusti Allah, ya akan dibalas oleh Allah. Nah, itu diantara hikmahnya. Kan kalau kita, kenapa kok sama wali Allah jenengan menghina? Gak ngerti ya wali Allah. Nah, hukumannya kan titik daripada orang yang kenal kayak wali Allah tak dihina. Berarti kan dia akan mendapatkan balasan yang lebih. Falam yaj'al li ahadin dalilan. Falam yaj'al, maka Allah tidak menjadikan kepada salah seorang pun dalilan, tanda alaihim, untuk para walinya, illaman, kecuali untuk orang, haisud dalilu alaihi, dari dalil itu dari Allah sendiri. Maksudnya Allah itu tidak menjadikan dalil atau tanda bagi walinya kepada seorang pun, kecuali Allah menghendaki untuk orang itu ada tanda. Walam yuwasil ilaihim, lan tidak sampai, Allah tidak menyampaikan ilaihim kepada para wali Allah, illaman, kecuali orang-orang aroda yang berkehendak Allah ayyuwasilahu, untuk menyampaikan orang tersebut ilaihi, kepada Allah. Ya, tadi sudah ya. Di anahu, karena sesungguhnya Allah yulbisuhum, memakaikan kepada para wali Allah libasat talbis, dengan pakaian penyerupaan, bainal anami, penyerupaan bainal alami, di antara sesama manusia. Allah memakaikan pakaian yang sama bagi para walinya di antara para makhluk atau para manusia. Wa yudhiru, dan Allah menampakkan hum,
kepada para walinya bima lawan sesuatu kiru kang menghina hum kepada wali Allah fi ayunil khawas di mata para orang-orang yang pinter yang khusus wal awam dan para awam. Allah menampakkan para walinya di hadapan orang yang khusus. Orang yang khusus niku orang pinter, tapi bukan wali Allah. Dan Allah menampakkan kepada menampakkan walinya kepada orang awam itu dengan serupa saja dengan mereka. Falam yakun li ahadin, maka tidak ada bagi seorang pun dalilun alaihim, tanda atas kewalian seseorang atau alaihim ke wali-wali Allah. Awusulun atau sampai disababin dengan sebab ilaihim kepada para wali Allah. Ya itu tadi. Ya Allah tidak ada bagaimana sebab atau sampainya seseorang kepada wali Allah ya kecuali Allah mengendaki orang-orang yang diperkenalkan dengan walinya itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang kalau bersama wali Allah niku nggih sithik-sithik ya memang Allah gitu. Wali Allah niku kan dikenal doanya mustajabah ya. Kalau kita didoakan wali Allah pasti kabul kan. Tapi kalau wali Allah ya tidak kemudian bicara begini, dongaku terus maka kabul. Enggak, pasti bilang gini, bahwa yang mengabulkan adalah Allah. Kula nggih mung donga. Sebagaimana kalau jenengan nyuwuk seseorang, ya yang kita lakukan adalah nyuwuk, yang menyembuhkan Allah. Dokter ya harusnya begitu. Aku mendokterimu gitu. Mendokterimu, yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau dikembangkan lagi, ya saya bekerja, yang kasih rezeki Allah. Saya makan, yang ngasih kenyang Allah. Saya olahraga, yang menganugerahkan kesehatan Allah. Pasti begitu. Di Allah selalu nomor satu, tidak bisa di nomor duakan. Karena saya ibadah, maka saya dapat rezeki banyak. Yang duluan mana? Enggak ya, saya ibadah, maka saya dapat rezeki banyak. Berarti kan seakan-akan yang lebih dulu adalah ibadah. Yang benar itu adalah Allah berkehendak memberi saya rezeki banyak, lalu kemudian saya dianugerahi ibadah. Jadi mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, sampai di sini dulu malam hari ini. Kita baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.